Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Sanawaludin dari 1801. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul tentang pengolahan sampah organik. Yang pertama, ada kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian yang berisi ucapan, rasa syukur, tujuan, dan memanfaatkan karya yang ditulis penulis, juga mengungkapkan rasa terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu. Kata pengantar juga berisi harapan penulis untuk memperoleh kritik dan saran atas karya yang telah dibuat demi perbaikan karya selanjutnya. Contoh kata pengantar saya adalah: puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga kami menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul Pengolahan Sampah Organik. Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai salah satu tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami. Namun sebagai manusia, bisa kami tidak luput dari kesalahan dan kehilafan, baik dari segi teknik, penulisan, maupun tata bahasa. Tetapi walaupun demikian, kami berusaha sebisa mungkin menyelesaikan karya tulis ilmiah meskipun tersusun sangat sederhana. Demikian, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Kami mengharapkan saran serta kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun. Yang kedua, ada bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pengertian latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa saja yang ingin kita sampaikan. Contoh latar belakang saya seperti yang Anda lihat: kebersihan pangkat kesehatan. Kata-kata ini sudah tidak asing bagi kita di suatu lingkungan sekolah. Seringkali sebuah sekolah mengalami permasalahan tentang kebersihan. Hal ini disebabkan oleh para siswa yang membuang sampah sembarangan. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara Indonesia, tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, sampai selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya, kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Sampah-sampah diangkut oleh truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan tanpa diapa-apakan lagi. Dari hari ke hari, sampah itu menumpuk dan terjadilah bukit sampah, seperti yang sering kita lihat. Sampah yang menumpuk itu sudah tentu akan mengganggu penduduk di sekitarnya. Selain baunya yang tidak sedap, sampah sering dihinggap lalat dan juga dapat mendatangkan wabah penyakit. Walaupun terbukti sampah itu dapat merugikan, tetapi ada sisi manfaatnya. Hal ini karena selain dapat mendatangkan bencana bagi masyarakat, sampah juga dapat diubah menjadi barang bermanfaat. Kemanfaatan sampah ini tidak lepas dari penggunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam penanganannya. Itu tadi latar belakang. Lanjut 1.2 tujuan penelitian. Seperti yang Anda lihat, tujuan dari penulis karya tulis ilmiah ini adalah: 1. Untuk membangkitkan kesadaran kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. 2. Untuk memberikan pengarahan bahwa membuang sampah pada tempat itu sangat penting. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh sampah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut 1.3 rumusan masalah. Rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah: 1. Apa pengertian sampah organik dan jenis-jenis sampah organik? Yang kedua, bagaimana cara penanggulangan sampah? Yang ketiga, bagaimana prinsip pengolahan sampah? Lanjut 1.4 manfaat penelitian. Penulisan karya ilmiah ini mempunyai manfaat. 1. Penelitian ini dapat membuka wawasan kita tentang kondisi lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca serta memperkenalkan manfaat pengolahan sampah. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan siswa mengenai latar belakang pengolahan sampah. Bab kedua, pembahasan. 2.1 Latar belakang. Pengertian sampah organik. Sampah organik adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai
dan dibuang oleh pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Organik adalah proses yang kokoh dan relatif cepat. Sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan, dekomposisi, dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau, sering disebut dengan kompos. Kompos merupakan hasil pelapukan bahan-bahan organik seperti daun-daun, jerami, alang-alang, sampah, rumput, dan bahan lainnya yang sejenis yang proses pelapukannya dipercepat oleh bantuan manusia. Lanjut, 2.2 Jenis-jenis sampah organik. Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, sampah organik basah. Istilah sampah organik basah dimaksud sampah mempunyai kandungan air yang cukup tinggi, contohnya kulit buah dan sisa sayuran. Yang kedua, sampah organik kering. Sementara bahan yang termasuk sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya kecil. Contoh sampah organik kering diantaranya kertas, kayu, atau ranting pohon dari dedaunan kering. Lanjut, 2.3 Prinsip pengolahan sampah. Berikut adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 4R, yaitu yang pertama, mengurangi. Sebisa mungkin minimalisasi barang atau materi yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan materi, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, menggunakan kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai uang. Yang ketiga, mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri tidak resmi dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Yang keempat, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Lanjut, 2.4 Pengolahan sampah. Sampah yang didaur ulang harus dipilih sehingga tiap bagian dapat dikompos atau didaur ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti pada saat ini. Dan industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan prosedur daur ulang. Produk tersebut berprinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah. Lanjut, 2.5 Kelebihan pengolahan sampah organik. Berikut ini beberapa manfaat pembuatan kompos menggunakan sampah rumah tangga. Yang pertama, mampu menyediakan pupuk organik yang murah dan ramah lingkungan. Yang kedua, mengurangi tumpukan sampah organik yang berserakan di sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, membantu pengolahan sampah secara dini dan cepat. Lanjut, 2.5 Kekurangan mengolah sampah organik. Setelah menjadi pupuk kompos, pupuk siap untuk digunakan sebagai penyubur tanah. Adapun kekurangan pupuk kompos adalah unsur hara relatif lama diserap tumbuhan, pembuatan lama dan sulit dibuat dalam skala besar. Oleh karena itu, untuk mendukung peningkatan hasil pertanian diperlukan pupuk buatan. Lanjut, bab ketiga penutup. 3.1 Kesimpulan. Sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia dalam proses-proses alam. Tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi, pada cair atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebut terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi bisa dikaitkan dengan polusi. Lanjut, 3.2 Saran. Cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu, diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan, walaupun kadang harus
pada mitos tertentu. Peraturan yang tegas dapat pemerintah juga sangat diharapkan karena jika tidak, maka para perusak lingkungan akan terus merusak sumber daya.